hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wa 'ainahu sallallahu alaihi wasallam wa sallama min jamalihil asna. Wa sara sallallahu alaihi wa sallam masruran mansura. Wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada nahdhiyin wan nahdhiyat. Mengawali pembacaan kitab ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat, serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita
Pertama, menjalankan ibadah sholat fardu asar, dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas kitab Nasaihul Ibad pada bab As-Sunai, makalah yang ke-19. Pada pembahasan yang lalu makalah yang ke-18. Nah, sekarang akan kita melanjutkan makalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asyarata. Makalah yang ke-19. Auha ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Yang artinya auha, Allah telah memberikan wahyu ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi. Wahyunya ati'ni fima amartuka. Ati'ni, taatlah engkau kepadaku, fima amartuka, terhadap apa-apa yang aku telah perintahkan kepadamu. Wala ta'sini, dan janganlah engkau maksiat kepadaku, fima, terhadap apa-apa, nasahtuka, aku telah nasihatkan kepadamu. Makalah yang ke-19 ini Allah telah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi. Nah, firman-Nya, taatlah engkau kepadaku terhadap apa-apa yang telah aku perintahkan, dan janganlah engkau maksiat kepadaku terhadap apa-apa yang telah aku maksiatkan kepadamu, yang telah aku nasihatkan kepadamu. Fima da'autuka, terhadap apa-apa yang aku ajak kepadamu. Ila ma fihi salahu, terhadap apa-apa yang mengandung kebaikan. Wa nahaituka, dan aku larang engkau, amma, dari sesuatu, fihil fasadu, yang di dalamnya mengandung kerusakan. Kalau dilihat dari makalah ini seperti yang sering diwasiatkan oleh khotib. Setiap khotib ketika memberikan khutbahnya pasti diawali dengan ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah. Ini maksudnya ati'ni itu hampir sama dengan
taatlah engkau kepadaku terhadap apa-apa yang aku telah perintahkan kepadamu, dan janganlah engkau maksiat terhadap apa-apa yang telah aku nasihatkan kepadamu. Artinya Allah memerintahkan kepada kita agar kita taat kepada Allah, dan Allah melarang kita terhadap apa-apa yang Allah pernah nasihatkan kepada kita. Janganlah kita durhakai, jangan kita maksiat kepada Allah, karena setiap kita ini ya bisa atau berpotensi untuk melaksanakan taat, dan setiap kita juga berpotensi untuk melakukan maksiat. Tentang ketaatan dan kemaksiatan ini tergantung itu orang yang mau diajak. Nah, karena setiap apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita pasti akan mengandung kebaikan. Allah perintahkan kita, misalkan sholat. Nah, sholat Allah juga sudah mengatur waktunya. Misalkan subuh, ketika kita baru bangun dari tidur, waktu subuh bangun, kita melaksanakan sholat. Sebelum sholat, walaupun kita punya mandi janabah ataupun tidak punya mandi janabah, kita mandi. Nah, ketika kita bangun pagi, mandi, alangkah segernya itu badan kita menjadi sehat. Ini kalau kita mau melaksanakan taat kepada Allah, itu mengandung kebaikan. Berbeda dengan orang yang maksiat. Kalau orang yang ahli maksiat, waktu-waktu pagi hari, subuh, apalagi kadang-kadang ada orang yang waktunya tidur digunakan untuk main atau digunakan untuk tidak tidur, tetapi kadang-kadang waktunya untuk bekerja malah kadang tidur. Nah, ini kalau orang yang taat itu semua yang diperintahkan Allah itu sudah diprogram, sudah direncanakan. Oh, saya besok mau bangun pagi jam 3 atau sudah paling malam itu kita tidur jam 10, kita batasi. Sekalipun ya kadang-kadang juga ada orang yang tidurnya hanya 1 jam atau 2 jam. Nah, kalau ulama-ulama kan tidurnya tidak lama, paling kadang sepulang dari ceramah pulang jam 1, kadang-kadang nanti jam 3 sudah bangun, setengah 4 sudah bangun. Ini ketika kita melaksanakan perintah, kalau direspon, kalau kita rasakan itu dengan ridho, itu enak sekali. Tapi jangan secara paksa. Nah, kalau paksa apapun, setiap barang paksaan pasti tidak enak gitu. Makanya diawali dengan ridho gitu, ikhlas gitu. Melaksanakan perintah Allah ya didasari dengan ikhlas, jadi tidak menggerutu gitu. Nah, di sini kita diperintahkan oleh Allah supaya supaya taat kepada Allah, apa yang Allah perintahkan. Allah perintah sholat, kita laksanakan sholat. Aturan sholat pun sudah diatur. Ketika datang waktu sholat zuhur, ya waktunya setelah kita mengeluarkan keringat yang banyak. Habis sholat subuh, kita sesuai dengan profesi kita. Kalau profesi kita sebagai petani, habis subuh ya kita ke sawah, ke ladang, mencangkul, enak, badan jadi segar. Sehingga petani itu kadang lebih panjang umurnya daripada orang yang tidak bergerak. Nyatanya petani-petani itu kebanyakan panjang umur, karena pagi-pagi habis sholat subuh langsung mencangkul. Itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang ada yang mencangkul mesin, pakainya itu traktor. Jadi tidak sehat. Yang sehat karyawannya, bosnya tidak sehat. Yang punya sawah tidak mencangkul. Ya minimal ya bangunlah, subuh-subuh bangun, kita kontrol tanaman. Itu suatu olahraga, mengandung manfaat. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah pasti ada manfaatnya, mengandung kebaikan kepada hambanya.
Makruhnya sholat asar begitu. Nah, setelah kita habis jam 12 kita istirahat, melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita jam 1 mulai lagi, jam 4 kalau toh jam 4 ada yang jam setengah 4, nah kita mau melaksanakan enak, habis sholat, habis kerja mandi lagi, begitu juga malamnya. Ini kalau kita mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, pasti akan mengandung kebaikan. Zakat juga begitu, puasa juga begitu. Pokoknya setiap apa yang Allah perintahkan pasti akan mengandung kebaikan kepada hambanya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah melarang, ketika Allah wala ta'sini fima nasahtuka, dan janganlah engkau maksiat terhadap apa-apa yang telah aku nasihatkan. Nasihatnya Allah apa? Nasihatnya Allah ya di antaranya kita tidak boleh memakan makanan barang yang batil. Kita diperintahkan oleh nasihat Allah, kita diperintahkan untuk makanan-makanan yang halalan thayyiban. Makanannya yang halal itu, makanan yang halal jenisnya, ainnya, bentuknya juga bentuknya yang halal. Sekalipun kita memperoleh dari usaha yang halal, kita juga ketika mau membeli makanan, makanannya yang halal. Tidak boleh kita mau usahanya dari yang halal, tetapi makanannya tidak makanan yang halal. Jenisnya juga harus halal. Kalau kita meminum yang dilarang oleh Allah, pasti efek tidak baiknya akan terjadi kepada kita, pada efek yang tidak baik. Seperti minuman khamr, meminum khamr pasti ada mengandung bahaya. Rokok itu tidak, rokok itu ada yang mengharamkan, ada yang memubahkan, ya tergantung orangnya, terserah mau ambil yang mana. Rokok itu kalau pemerintah mengandung apa? Banyak maldorotnya, sehingga merokok. Tapi pemerintah dilarang merokok, tapi produksi terus, ya, sama saja dengan perintah. Nah, taksini wala taksini fima nasahtuka, janganlah engkau melanggar. Itu maksiat itu artinya melanggar. Janganlah engkau melanggar apa-apa yang telah kami nasihatkan, karena setiap Allah yang Allah larang pasti di dalamnya akan mengandung kerusakan, mengandung maldorot. Seperti minum khamr ada maldorotnya, walaupun ada manfaatnya. Minum khamr itu ada manfaatnya, tapi mana antara manfaat dengan maldorot? Sehingga diharamkan karena banyak maldorotnya. Fima ay fima da'autuka ila ma fihi shalah, sesuatu apa yang Allah perintahkan, Allah ajak, itu pasti mengandung kebaikan, dan sesuatu yang Allah larang pasti akan mengandung kerusakan. Al maqalatul isruna, makalah yang ke-20. Qila dikatakan, ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala, sempurnanya akal itu dengan mengikuti ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabu suhtihi, dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Kalau bagi orang yang akalnya sempurna, kesempurnaan akal itu jika kita mengikuti apa yang diridhai oleh Allah. Itu orang yang bisa melaksanakan perintah Allah tergolong akalnya yang mulia atau yang sempurna. Orang yang bisa mencegah dari apa-apa yang dibenci oleh Allah, itu berarti orang yang akalnya mulia. Tetapi sebaliknya, fakhilafun zalika, kalau
ternyata kita menentang dari apa yang telah disebutkan tadi, ya junun. Itu orang yang tergolong orang yang gila. Nah, kesempurnaan akal itu ya kita mau mengikuti terhadap apa yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Itu bagi orang yang akalnya sempurna. Tetapi bagi orang yang akalnya junun di sini, orang yang gila, justru kebalikannya. Akalnya tidak sempurna, yang maunya melaksanakan apa-apa yang dibenci oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Itu kebalikan. Jadi akalnya tidak sempurna. Artinya junun, artinya orang yang gila. Dulu pada bahasan yang lalu juga sudah kita bahas bahwa toba liman kana aqluhu amiron. Beruntunglah bagi orang yang akalnya itu dijadikan pemimpin. Jadi orang yang bisa menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin, itulah orang yang beruntung, orang yang banyak kebaikannya. Tetapi sebaliknya, wawailun, dan orang yang celaka, orang yang berbahaya, orang yang celaka, yaitu liman kana hawahu amiron. Orang yang celaka adalah bagi orang yang hawa nafsunya itu dijadikan pemimpin. Kita dipimpin oleh hawa nafsu, ya kita akan celaka. Tetapi kalau kita dipimpin oleh akal, ya, kita akan akal yang memimpin kita, maka kita akan beruntung. Dan juga hawa nafsunya ini kita jadikan asir, jadi tawanan. Nafsu kita ditahan. Itu kalau orang yang beruntung. Tapi kalau orang yang celaka kebalikan. Bahkan hawa nafsunya ini dijadikan pemimpin, sedangkan akalnya itu dijadikan budak. Ini kalau orang yang celaka. Di pertentangan itu. Orang kita kan supaya ingin menjadi orang yang akalnya sempurna, ya kita mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul hadiyatu wal aishuruna. Makalah yang ke-21. Qila, dikatakan, la ghurbata lil fadili. Bagi orang yang fadil itu orang yang mempunyai kelebihan. Ya, orang yang punya kelebihan biasanya orang yang ahli ilmu, ya. Orang yang ahli ilmu itu la ghurbata. Tidak ada asing, tidak ada rasa asing bagi orang yang punya ilmu, di mana saja dia bisa hidup, tidak menjadi orang asing. Wala watona lil jahili. Tetapi bagi orang yang jahil, bagi orang yang tidak punya ilmu, ya la watona, dia tidak akan mempunyai tanah air. Tempatnya tidak ada. Kalau orang bodoh itu tempatnya tidak ada. Berbeda kalau orang pintar, orang alim. Kenapa? Orang alim biasanya dibutuhkan. Jadi walaupun di negeri mana saja, tetap walaupun di negerinya orang lain, dianggap sebagai negerinya sendiri. Jadi kalau orang yang alim, karena dia dia mempunyai kelebihan, orang lain tidak bisa, kita bisa, hanya kita dibutuhkan. Itulah wala watana lil jahili. Bagi orang yang bodoh itu diibaratkan orang yang tidak punya tanah air, tidak betah. Kalau orang bodoh itu di mana-mana tidak betah, kan tidak punya keahlian. Keahliannya kecuali hanya dengan mengandalkan tenaga itu. Nah, tidak di mana saja tidak betah. Kalau orang yang seolah-olah dia tidak punya tanah air. Al-muttasifu bil ilmi, artinya orang yang
dia mempunyai bersifatan ilmu, artinya dia mempunyai ilmu, tetapi bukan hanya ilmu saja, tetapi wal amali. Di samping dia punya ilmu, tetapi ilmunya itu dilaksanakan, bukan hanya ilmunya di dada itu, bukan hanya ilmu di dada, tapi dilaksanakan. Karena mukroman, maka dia akan dimuliakan. Kalau orang yang punya ilmu itu akan dimuliakan. Wa mu'azzaman, dan dia akan diagungkan, dianggap besar indan nasi, menurut pandangan manusia. Fi ayyi baladin kana, di mana saja, di negeri mana saja dia berada, kullu baladin indahu, semua negeri itu dianggap sebagai negerinya. Kalau orang punya kelebihan, makanya kadang-kadang ada orang Indonesia yang ada di mana saja, apa di Malaysia, atau di Singapura, atau di Amerika, walaupun di negeri orang, tetapi dia merasa pede kalau orang punya ilmu, punya kelebihan. Al-Fadil, walaupun di negeri asing, walaupun dia mengungsi atau dia merantau, dia tidak merasa asing. Apalagi kalau daerah rantaunya itu banyak teman-teman, ya, seolah-olah di negerinya sendiri atau di daerahnya sendiri. Karena wakulu baladin indahu watonan, pada semua negeri itu dia anggap sebagai tanah airnya sendiri. Walau kana ghoriban, sekalipun dia itu adalah orang yang asing, walaupun dia orang asing, tetapi walaupun dia sebagai orang yang asing, dia anggap sebagai negerinya sendiri. Berbeda dengan wal jahilu, sedangkan orang yang jahil, orang yang bodoh, bi khilafi zalika, itu bertentangan atau berlawanan atau kebalikan dari yang seperti itu. Arti orang yang, kalau orang yang bodoh di mana saja hidup tidak kerasan, tidak betah, karena hanya itu mengandalkan tenaganya saja. Wal maqalatu saniyatu wal ishruna, makalah yang ke-22. Man kana bitta'ati indallahi qariban, barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia di sisi Allah itu dekat. Di sisi Allah itu dekat. Wa kana bainan nasi ghariban, sekalipun bagi orang itu dia orang yang asing. Bagaimana dia menjadi orang asing? Umumnya manusia itu kalau melihat ada cadeko, kayak apa? Kan inginnya melihat. Tetapi bagi orang yang taat kepada Allah itu asing. Apa artinya? Dia menutup mata. Orang menutup mata dilihat oleh orang lain, asing sekali. Oh, saya juga inginnya melihat, kok malah dia tutup mata. Ini asing bagi mereka. Itu asing itu. Makanya orang yang taat kepada Allah itu dekat kepada Allah, tetapi bagi manusia itu menjadi orang yang asing. Orang yang sedang enak-enaknya tidur kok, enak-enaknya tidur kok subuh-subuh bangun, asing bagi dia. Saya juga inginnya tidur, kok malah dia bangun mau melaksanakan sholat. Ini orang yang taat kepada Allah. Tapi bagi orang yang tidak taat kepada Allah, asing. Lagi enak-enaknya tidur, sholat, itu asing. Tapi bagi Allah dia malah justru dekat kepada Allah, tetapi asing bagi manusia. Artinya man istagnasa bi istighali taatillah, orang yang merasa nyaman, merasa senang ketika dia sibuk dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sara mustauhasan aninas, maka dia menjadi mustauhisya atau merasa haus, merasa takut aninasi dari manusia itu.
atau mustakhisan. Orang yang dianggapnya itu ya begitu aneh. Kalau orang yang taat itu dianggapnya orang aneh. Melaksanakan sholat waktunya, mau lagi enaknya tidur, bangun pagi mandi, aneh bagi. Tapi bagi orang yang taat kepada Allah justru menjadikan rasa senang, nyaman. Bahkan kalau tidak bangun jam 3 merasa menyesal. Tapi kalau orang yang tidak taat ya justru bangunnya jam 11 siang. Di subuhnya di mana? Karena nyamannya terhadap urusan dunia, tidak nyaman dengan Allah. Dia nyamannya dengan urusan dunia. Seolah-olah dia kalau sudah punya dunia itu merasa aman. Sedangkan yang mengamankan itu bukan dunia. Yang menjadi aman itu hati. Sekalipun kita bergelimang harta tetapi hatinya masih kurang, ya tidak nyaman. Apalagi kalau dihasilkan dari yang tidak halal, dia merasa gelisah. Pokoknya setiap uang yang hasil dari makanan yang tidak halal itu pasti akan merasa gelisah. Pasti gelisah. Karena suatu saat pasti akan ditanyakan, baik itu diketahui oleh orang maupun tidak diketahui oleh orang, dia tidak akan merasa nyaman kalau uang yang dihasilkan dari barang yang tidak halal. Walaupun tidak ketahuan, walaupun tidak diketahui oleh orang, pasti dia tidak akan merasa nyaman. Tetapi kalau kita memperoleh dari hal yang halal, walaupun sedikit, ya nyaman sekali. Tidak ada rasa gelisah. Wal maqalatu salisatu wal isyruna. Makalah yang ke-23. Qila dikatakan, harakatul ta'ati dalilul ma'rifati. Itu. Gerakannya orang yang taat itu menunjukkan adanya rasa makrifat kepada Allah. Kalau kita taat, itu menunjukkan bahwa kita ini makrifah kepada Allah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Sebagaimana gerakannya jasad ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hidup. Nah, kalau orang yang makrifat, gerakannya taat kepada Allah. Setiap gerakan digunakan untuk taat kepada Allah. Walaupun kelihatannya urusan dunia, tetapi ketika urusan dunia kita niatkan untuk taat kepada Allah, juga nilainya taat kepada Allah. Urusan dunia yang diniatkan taat kepada Allah itu bernilai taat kepada Allah. Jadi semua gerakan kita ini bisa bernilai taat, semua bisa bernilai ibadah. Seperti halnya gerakannya jasad itu menunjukkan bahwa itu masih hidup. Semua ada yang bergerak, seperti apa saja, baik dedaunan maupun apa saja ataupun apa yang tanda-tandanya orang hidup, ya karena bergerak. Wal makna anna ityanal abdi ta'atan lillahi ta'ala alamatu ala ma'rifatihi lillahi ta'ala. Maknanya bahwa seorang hamba melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala, itulah sebagai tanda bahwa hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak taat, berarti kita belum mengenal Allah. Kalau kita belum taat kepada Allah, berarti kita belum mengenal Allah. Ala ma'rifatillah. Fa idza kasuratil ta'atu kasuratil ma'rifatu. Apabila ketaatannya seseorang itu banyak, itu menunjukkan bahwa dia itu ma'rifatnya kepada Allah juga banyak. Wa in qallat. Nah, kalau seandainya dia ma'rifatnya kepada Allah kok sedikit, ya, hanya sedikit, li'anna zahira mir'atul batin.
karena sesungguhnya zahir itu sebagai cermin daripada batin. Ketika kita zahirnya terkadang itu secara umumnya begitu. Zahir itu menunjukkan terhadap yang ada di dalam batin. Kalau seseorang karakternya baik, insya Allah batinnya baik. Tapi kalau seseorang karakternya tidak baik, ya insya Allah batinnya juga tidak baik. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan barangkali terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.